Acara pagi ini akan kita mulai dengan pembukaan dari koordinator PPA, Bapak Yudi. Monggo Bapak Yudi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Suara saya terdengar? Dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu karena alhamdulillah ya di pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mohon maaf ya, eh, pimpinan Pak Sekretaris nggak bisa buka acara ini, jadi kami ditugaskan. Bapak sekalian, sebelumnya ini ya kami mohon maaf mungkin undangannya mendadak ini ya. Aduh kemarin tapi alhamdulillah sudah bergabung 98. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, Bapak Haidar dari Direktorat Yankes Kementerian Kesehatan sebagai narasumber, kemudian Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota ya, dari unsur PKP, pelayanan primer dan dari pengawasan, serta Bapak Ibu sekalian dari klinik ya. Kalau datanya ada sekitar 2.000 kliniknya sejumlah ini ya data kami itu 2084. Jadi terima kasih ya atas kehadirannya. Bapak sekalian, selagi ini ya, kenapa acara dilakukan? Karena ini setelah kami evaluasi, sebenarnya Jawa Timur dulu awalnya ini ya leading ya, ketika Koordinasi Satu Sehat, kita nomor satu terus ini. Ternyata di beberapa minggu kemudian, kita sekarang di nomor tiga ini, di nomor tiga yang terkoneksi dengan Satu Sehat. Setelah kami amati, ternyata ini ya, ada yang apa? Kan fasilitas macam-macam ya, ada rumah sakit, puskesmas, klinik, lab kesehatan, praktek mandiri. Kalau rumah sakit dan puskesmas sudah alhamdulillah sudah capaiannya sudah lumayan. Ternyata di klinik. Jadi data kami ya, klinik jumlahnya dari 2084 itu yang terdaftar 1.254, kemudian yang terintegrasi 1.000, terus yang terkoneksi dengan satu tiga 307, 15%. Nah, ini yang kami bandingkan dengan ini ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sudah di yang satu dan dua, ternyata memang kliniknya sudah di apa sudah disosialisasi. Nah, ini kami ini ya akhirnya berupaya koordinasi dengan PKP provinsi dengan Pak Agus. Wah, kayaknya perlu ini. Mungkin ada teman-teman klinik yang belum dapat ini ya sosialisasi terkait dengan RMB yang sebenarnya kita punya gratis, yaitu SIMGOS. Makanya ini kami laksanakan. Mudah-mudahan dengan ini ya, dengan kami lakukan acara ini ada semacam evaluasi dan juga mungkin sosialisasi ya bagi yang belum tahu. Nanti bisa ditanyakan bagaimana mekanismenya ya bisa menggunakan SIMGOS. Karena kalau ini ya, kan ini SIMGOS ini adalah milik Kemenkes, nanti insya Allah otomatis akan ini cepat untuk bridge-nya dengan Satu Sehat. Kalau yang lain, vendor lain mungkin ini perlu waktu ya, harus daftar dulu, harus ada ini ya, ke PSE dulu. Nah ini, nah, nanti mungkin Pak Haidar bisa menjelaskan, apakah memang begitu ya, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan SIMGOS, nanti otomatis terkoneksi dengan Satu Sehat. Jadi itu Bapak sekalian ya latar belakang kenapa kami melaksanakan acara eh, pagi ini. Mudah-mudahan setelah ini ya klinik sudah bisa menggunakan ada ini ya sudah ada salah satu alternatif lah untuk menggunakan RME. Baik Bapak sekalian untuk berkahnya acara ya supaya lancar kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi ini acara evaluasi aplikasi Simkos nyata dibuka. Mohon maaf, saya kelima Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Eh, Bapak Ibu, mungkin kita mempercepat waktu aja ya, karena ini narasumber juga sudah hadir dari Pak Haidar yang nanti akan menyampaikan tentang SIMGOS. Kemudian nanti ada Bapak Cakra juga nanti akan menyampaikan tentang ASRI. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya sedikit memperkenalkan regulasinya, gitu, Bapak Ibu. Kenapa kok harus RME? Mohon waktu sebentar, gitu, Pak Haidar. Ya, Pak. Bagus. Halo, ya. Ya. Oke, Pak Haidar, sebentar saya Oke, Pak. mohon Iya, waktu Pak. sebentar, Silakan. ya, Pak. Monggo, monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, silakan, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat ya.
saya sedikit mau sampaikan tentang regulasi RME ini. Nanti sebelum memperkenalkan dulu, sebelum Pak Haidar menjelaskan, Bapak Ibu, ini kewajiban RM ini ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, nggih. Tentang penyelenggaraan rekam medis, ya, juga di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kemudian untuk Permenkesnya ada di Permenkes 24 tahun 2022 bahwa setiap vaskes harus punya RME. Ya, ini kewajibannya sudah dijelaskan di sini. Kemudian ini sanksi atas penyelenggaraan RME, Bapak Ibu, ketika nanti klinik ataupun TPMD Bapak Ibu tidak menyelenggarakan RME, maka nanti akan ada sanksi administratif berupa teguran tertulis atau ini ya, apa namanya, rekomendasi penyelesaian status akreditasi maupun pencabutan status akreditasi atau sanksi yang lain ya, yang nanti akan diatur kemudian. Kemudian Bapak Ibu, ini kita tahu bahwa RME ini menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan, di mana nanti yang keenam itu ada transformasi teknologi kesehatan, ya. Kemudian juga terkait dengan transformasi layanan primer maupun penguatan sistem kesehatan secara umum. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tentang rekam medis itu wajib diselenggarakan paling lambat 31 Desember, ya. Sudah lewat ini. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melihat data, ini saya cepat saja karena ini menghemat waktunya Pak Haidar. Bapak Ibu, ini untuk data Jatim saya sampaikan seperti ini. Untuk klinik ternyata baru 50% yang masuk yang mempunyai RME ya. Kemudian untuk puskesmas sudah hampir semuanya punya, sudah 90%. Kalau TPMD, TPMDG ini yang akan kita kejar. Kalau TPMD, TPMDG yang punya baru 12%. Demikian apa namanya, informasi awal. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Haidar untuk menyampaikannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak Agus ya, saya lagi siapin slide-nya. Bentar ya. Oke, baik Pak Agus, makasih ya. Sudah ada kesempatannya. Saya mulai Pak Agus ya, izin ya. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu dari Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu dari Pasienkes, baik dari klinik maupun praktek mandiri, ya, dan juga tentunya teman-teman dari Informasi Humas, ya, Dirjen Pelayanan Kesehatan. Ya, bersyukur pada Allah SWT kita masih diberikan kemudahan berupa limpahan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa berjumpa pada hari ini dalam rangka sosialisasi medis elektronik ya dengan menggunakan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan yaitu Simbos Klinik dan juga ASRI ya untuk TPMD ya. Jadi nanti saya akan temani oleh tim saya Pak Cakra yang nanti akan ada sedikit mungkin semacam demo ya terhadap aplikasi ini dan tentunya nanti harapannya secara keseluruhan sistem ini bisa sama-sama kita gunakan ya secara apa ya secara eh, luas ya di Pasienkes di wilayah Jawa Timur ya. Oke, Bapak Ibu, saya coba tampilkan saya dulu biar lebih akurat dan lebih tersampaikan maksud dari diskusi pada hari ini ya. Jadi intinya yang disampaikan saya sini adalah mengenai rekaman elektronik tentunya. Ya, bahwa tadi kan sudah disampaikan oleh Pak
Agus tadi bahwa eh, kebijakan RME di Permenkes 24 tahun 2022 ya memang mewajibkan seluruh pasienkes, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, TPMD maupun paskes lainnya ini untuk implementasi namanya rekam medis elektronik. Dan memang tantangannya adalah bagaimana implementasinya, ya. Setelah itu nanti baru kita pikirkan bagaimana satu-satu itu bisa diintegrasikan dengan RME yang sudah diimplementasikan di pelayanannya sebuah pasienkes, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa di Permenkes 24 itu sudah clear dan ini merupakan Permenkes pengganti PMK 269. Ya, jadi sebenarnya bukan bukan belum ada jalan, tapi yang satu sudah tidak diberlakukan, sudah dicabut, digantilah PMK 24 tentang rekam medis. Ya, memang salah satu yang difokuskan di dalam Permenkes 24 ini adalah bagaimana apa rekam medis ini dikelola secara elektronik atau bentuk digitalisasi. Ya, tentunya dengan memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan data dan integritas datanya, karena memang salah satu yang mungkin menjadi agak sedikit pertanyaan juga ya di beberapa pasienkes, bagaimana aspek keamanan, security-nya, segala macam kerahasiaan data. Yang memang itu ya perlu juga diperhatikan bahwa ketika bicara elektronik maka masalah keamanan, kerahasiaan, integriti data itu harus benar-benar dijamin dan diterapkan di semua sistem yang memang terkait dengan sebuah rekam medis. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rekam medis di sini adalah dokumen yang bersihkan. Satu, data identitas pasien. Ya, saya clear, berarti semua paskes pasti ada namanya data pasien, karena data pasien itu adalah konsumennya di pasienkes ya, yang memang berobat di sana. Jadi perlu didata. Ya, mulai mungkin nama, alamat, tanggal lahir, sampai dengan nanti kita berikan nomor rekam medis, rekam medisnya. Kemudian data pemeriksaan, ya nanti diinputkan langsung oleh tenaga medis yang terkait. Kemudian pengobatan juga demikian, tindakan sampai dengan plan lain yang telah diberikan. Ya, kemudian Bapak Ibu bahwa RME ini diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di pasienkes. Artinya memang rekam medis elektronik ini sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kalau berdiri sendiri itu akan jadi aneh. Kenapa? Karena di beberapa pasienkes pasti juga sudah punya mengenai sistem informasi ya. Contoh di puskesmas punya sistem informasi puskesmas. Ya, di klinik punya sistem informasi klinik ya. Rumah sakit juga punya informasi rumah sakit. Artinya rekam medis ini menjadi bagian dari sistem tersebut sehingga mau nggak mau memang ketika Bapak Ibu sudah memiliki SIM klinik maka harus dilengkapi yang namanya modul rekam medis yang secara elektronik sesuai dengan standar yang ada di dalam KMK 1/23 tahun 2022. Standar metadatanya sudah jelas di situ. Ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa seluruh pasienkes diwajibkan untuk implementasi RME. Dan hal ini tentunya TPMD, TPMDG, kemudian puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, sampai dengan fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Termasuk juga pasienkes yang memang mengelola pelayanan telemedicine atau telekesehatan. Ya. Tujuannya apa? Ya, ini tentunya untuk menjamin peningkatan mutu di sebuah pasienkes. Ya. Kenapa mutu ini dikaitkan? Ya, cara mutu sendiri pastinya ketika sebuah data itu tersimpan dengan baik, terkelola dengan baik dalam sebuah sistem, maka ketika bicara informasi yang disampaikan pun akan lebih terjamin, lebih akurat, dan tentunya nanti akan meningkatkan dari sisi mutu layanan sebuah layanan kesehatan di situ. Karena datanya benar-benar lengkap, akurat, dan tervalidasi. Ya. Kemudian pasien memiliki rekam medis yang tidak terputus. Nah, cita-citanya memang kalau dengan adanya platform Satu Sehat, maka pasien itu bukan hanya sekedar dia tidak terputus di satu pasienkes, tapi nanti di seluruh pasienkes pun dia tidak terputus tuh. Artinya platform Satu Sehat adalah bagaimana semangatnya data-data kesehatan dari seluruh pasienkes ya yang ada di seluruh Indonesia ini itu bisa saling terhubung sehingga pasien itu bisa mendapatkan data rekam medis secara utuh di dalam genggamannya. Sekarang kita ada Satu Sehat Mobile tuh, yang memang ketika pasien membutuhkan informasi rekam medis ya, dimanapun dia berobat itu bisa langsung terbaca di situ. Tapi syarat satu-satu itu kan harus rekam medis dulu di sisi pasienkes ya sebagai sumber datanya nih. Ketika sumber data itu belum elektronik, belum digital, maka Satu Sehat pun tidak bisa menampilkan data
yang dibutuhkan pasien tadi di dalam satu set mobile. Artinya memang dasarnya dulu harus kita pastikan bahwa seluruh pasienkes tadi sudah terdigitalisasi dan sudah bisa mengintegrasikan data rekam medisnya dengan satu sehat. Sehingga tadi pasien bisa mendapatkan manfaat lebih luas di dalam satu sehat mobile. Kemudian Bapak Ibu, manfaat data kesehatan yang lebih komprehensif analisis kebijakan. Nah ini penting, kenapa? Karena memang data-data kesehatan saat ini sangat diperlukan. Saya yakin dinas kesehatan provinsi, Kapota, ini mungkin setiap hari ataupun setiap saat pasti membutuhkan data ini. Untuk apa? Untuk pimpinan ataupun untuk stakeholder dalam hal menentukan kebijakan. Karena data-data yang bersumber dari sebuah data rekam medis itu ketika ada analisa itu luar biasa itu. Sumbernya luar biasa dan bisa dianalisis dengan bentuk-bentuk yang lebih berguna gitu kan. Nah ini yang penting Bapak Ibu semua yang perlu kita sampaikan. Kemudian bahwa data rekam medis ini berbasis digital yang terintegrasi ya. Itu saya sampaikan tadi satu sehat semangatnya sama bahwa ketika digitalisasi jalan maka integrasinya pun sudah berjalan sehingga nanti satu sehat itu sudah bisa memastikan bahwa seluruh data rekam medis seluruh pasienkes itu bisa terhubung dan bisa saling terintegrasi satu sama lain. Ya. Nah, intinya semangat satu set itu adalah bagaimana standarisasi, digitalisasi, integrasi itu dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya manfaatnya akan lebih luas. Sisi pasienkes tentunya akurasi datanya akan lebih baik. Sisi pasien nanti manfaatnya akan lebih ter apa ya, lebih luas lah ya. Karena di sini dia bisa mendapatkan informasi terintegrasi dalam satu set mobile. Ya berupa personal record, promosi kesehatan sampai dengan wearable device terintegrasi. Pemerintah tentunya untuk analisis data ya untuk menunjang kebijakan-kebijakan untuk pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan lebih efisien. Ini data yang kami dapat, ya saat ini sudah terintegrasi, yang sudah memiliki RME, ya dari mulai rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktek mandiri. Ya. Kita lihat memang pengetahuannya rumah sakit sudah paling banyak, 7%. Puskesmas itu 65%, akhirnya klinik hanya 45%. Artinya memang masih gapnya itu memang justru banyak di praktek mandiri ya yang kelihatannya masih belum memiliki sistem RME. Padahal praktek mandiri sendiri menjadi salah satu yang diamanahkan oleh Permenkes 24. Begitu juga klinik ini baru 45%. Ya. Artinya memang masih cukup banyak PR kita untuk bisa bagaimana mengawal RME ini berjalan seluruh pasien. Jadi cita-cita satu sehat tadi sebenarnya bisa terwujud kalau area hijau ini semua sudah terisi ya di seluruh pasien. Ini total keseluruhan yang kami punya. Dapat dari mana? Dapat dari data pasienkes online yang diisikan langsung oleh pasienkes, data asesmennya. Ya. Ini untuk yang di sisi wilayah Jawa Timur. Kita lihat di sini memang yang belum RME itu masih cukup banyak. Ini sudah RME baru 651. Kemudian yang belum RME 676, yang belum isi, ya nggak tahu nih udah punya atau belum 3963. Sedangkan bicara integrasi satu sehatnya itu 668 tuh yang sudah terintegrasi satu set platform. Ini kami juga pertanyakan kenapa justru di satu set platform itu sudah lebih tinggi. Ada kemungkinan pasienkes ini sudah registrasi langsung lewat satu set platform, tapi dia belum mengisi di sisi data pasienkes online. Ya, akhirnya ada selisih data di sini sekitar 100 data ya kalau salah di sini yang antara sistem di kami di depo dengan satu set platform. Nah, perlu nanti kita evaluasi bersama dengan dinas kesehatan setempat. Ya. Nah, kami tentunya Bapak Ibu Kemenkes sebagai kebijakan juga memberikan solusi-solusi alternatif dalam hal implementasi RME. Dalam ini ada Simgos versi 2, Simgos klinik, ada ASRI juga di situ. ASRI ini baru Februari kemarin, baru Januari kemarin kita lakukan sosialisasi dan launching. Alhamdulillah saat ini sudah sekitar kurang lebih 700 yang sudah menjadi pengguna ASRI, walaupun secara implementasi masih belum keseluruhan implementasi, ya mungkin masih menunggu secara proses implementasinya. Sedangkan untuk klinik ada Simgos klinik, ya ini saat ini sudah pengguna sudah sekitar 70 klinik ya sudah implementasi Simgos klinik ya, itu terus bertambah dan saat ini juga masih banyak yang sedang dalam melakukan proses pendampingan oleh tim kami. Ya, intinya kalau Bapak Ibu nanti bicara Simgos itu sudah kita eksplorasi informasinya secara online di website Yankes, silakan dibaca. Syaratnya apa, kemudian kebutuhan hardware-nya gimana, ada di situ. Jadi website kami memang
untuk kebutuhan publik kita sudah publikasikan, silahkan nanti dibaca di situ. Jadi nggak perlu nanti nanya-nanya ke kami ataupun ke Dinkes, karena secara informasi sudah kita publikasikan di website Ditjen Pelayanan Kesehatan. Kalau Bapak Ibu masukkan di Google itu SIMGOS klinik, nah, pasti nanti referensinya akan di direct ke sini ya untuk di website Yankes ya. Nah, syaratnya apa? Tadi mengajukan permohonan, isi self assessment, izinnya itu nanti berupa informasi lewat email bahwa sudah diserahkan untuk menggunakan SIMGOS. Nanti kami lakukan proses pendampingan berupa pendampingan secara online ataupun offline tergantung nanti secara waktunya yang lebih memungkinkan mana. Tapi kebanyakan kami memang melakukan secara online karena melihat dari sisi permintaan cukup banyak sehingga kalau di lokal kayak nggak mungkin kita lakukan setiap pekan seperti itu. Kemudian perawatan dan pengembangan nanti silahkan untuk SIMGOS ini dilakukan oleh pasien masing-masing. Kenapa? Karena memang SIMGOS ini sifatnya open source, generic open source. Open source dibuka tuh source code-nya dan itu bisa diimplementasikan di seluruh pasien. Nanti mau berminat buat klinik, ini silahkan langsung daftar, ada formulirnya online, dan nanti silahkan diisikan formulirnya. Nanti akan ada konfirmasi dari tim kami untuk menjawab ataupun menginformasikan tahapan-tahapan pelatihannya. Ya, yang jelas sekali lagi Bapak Ibu, sistem ini free, gratis, tidak berbayar. Ya, tapi Bapak Ibu wajibkan menyiapkan hardware. Ya, hardware-nya sama tentunya SDM-nya. Kalau hardware ada, kemudian sistemnya ada tapi hardware SDM-nya nggak mendukung, ya repot juga. Sama aja kita punya sistem tapi nggak digunakan, jadi kosong isinya, jadi nggak berguna juga. Maka diperlukan hal tadi, SDM harus disiapkan, hardware-nya disiapkan, sistemnya dari kami, itu gratis. Tapi silakan nanti dipelajari secara keseluruhan sistemnya. Nah ini alur mendapatkannya, silakan nanti diinformasikan, dibaca. Intinya kami sudah menggunakan sistem online, semua pendaftarannya pun online, nggak ada lagi istilahnya WA ataupun manual lagi, semuanya online, dan nanti konfirmasinya pun lewat sistem online. Nah, nanti kalau sudah ada daftar, kami akan informasikan ke email, atau ketika ada pelatihan, kami akan informasikan via WA, yang memang tentunya diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dengan baik ya. Oke. Nanti kami juga berharap ketika sudah implementasi, nggak sekedar jalan, tapi diinfokan ke kami bahwa sudah implementasi, Pak. Sehingga kami bisa publikasikan datanya di website kami. Karena data itu akan kami tunjukkan bahwasannya SIMGOS ini sudah jalan di mana aja. Dan nanti ketika memang ada hal yang perlu didampingi atau butuh referensi, pasca sudah implementasi, itu sudah lihat di situ, sudah ketahuan kemana aja yang sudah bisa dijadikan semacam contoh ya, untuk bisa implementasi sebuah SIMGOS. Misalkan di daerah Jawa Timur, mana sih klinik-klinik yang sudah implementasi di Jawa Timur? Nah, maka Bapak Ibu bisa belajar ke sana sebenarnya, dalam hal tahapan implementasinya, supaya secara efisiensi, biaya segala macam akan lebih efisien kalau kita bisa mengunjungi Paskes yang terdekat yang sudah mengimplementasikan hal yang sama. Kami melakukan proses pendampingan memang. Pendampingannya saya bilang ada dua, daring maupun luring. Tapi kalau yang rutin itu daring, online ya. Di situ ada instalasi, mastering, uji coba, sampai bridging production. Ada 5 tahapan, dan ini harus diikuti sampai dengan selesai. Tapi kalau hanya cuma 1 tahapan, repot nanti. Karena ada beberapa klinik atau rumah sakit yang sudah masuk ke tahap 2, tapi nggak dilanjutin tuh. Akhirnya nggak bisa implementasi segera. Maka tolong nanti ketika memang sudah menggunakan SIMGOS, diikuti tahapan ini sampai dengan selesai, sehingga dipastikan Bapak Ibu terdampingi dengan baik. Jadi nggak putus di tengah jalan, seperti itu. Nah ini kami juga ada sesi sharing session, ada narasumber-narasumber yang kompeten dari DTO Kemenkes maupun dari rumah sakit sudah implementasi SIMGOS maupun kliniknya. Biasa kami lakukan sebulan sekali, ya tentunya nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti, ya, di situ bisa menanyakan tips and trick bagaimana mereka bisa implementasi SIMGOS dengan baik. Ya. Nah untuk ASRI mungkin nanti Mas Cakra silakan disambung ya. Yang jelas nanti intinya ASRI ini adalah sistem yang ditujukan untuk TPMD, TPMDG ya. Dan di sini sekali lagi Bapak Ibu, sistem ini pun gratis. Bedanya dengan SIMGOS, SIMGOS tadi untuk klinik. Kalau untuk ASRI hanya untuk TPMD, TPMDG. Kalau SIMGOS itu harus menyediakan hardware, kalau ASRI semuanya full online karena servernya ada di Kemenkes ya. Tinggal daftar gitu ya. Syaratnya nanti tentunya harus ada kode registrasi, sudah terdaftar nicknya di SISDMK, dan nanti Bapak Ibu sudah mengisi self assessment RME di registrasi pasien. Nanti supaya TMC-nya juga sudah disetujui, barulah nanti keluar namanya
kredensial masuk ke ASRI. Intinya ketika daftar daftar di Rekpasyankes itu dua dapat didapat tuh, dapat akses ke ASRI, dapat juga akses ke Satu Sehat. Jadi Satu Sehatnya pun sekalian kami daftarkan tuh. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu daftar lagi Satu Sehat, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu mengisi asesmen RME di di registrasi Pasienkes, maka ASRI Satu Sehat dua-duanya sudah bisa kita daftarkan dan Bapak Ibu langsung dapat aksesnya nanti ke sana. Tapi tentunya memang terkait dengan verifikasi kita butuh waktu, akan dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk mendapatkan akses ke ASRI ketika Bapak Ibu sudah mengisikan self assessment RME dalam registrasi Pasienkes. Dan nanti secara itu akan dinamakan Mas Cakra ya. Nah ini contohnya gimana praktek mandiri daftar, kemudian mendaftarkan list SDM-nya. SDM ini harus terdaftar di SSDMK dulu ya, karena kalau belum terdaftar nggak bisa di-add. Kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa memilih RME, pilih tidak, kemudian rencana pengembangan pemerintah, ASRI, baru nanti akan muncul ini link pendaftaran. Nah ini akan nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses persetujuan TNC-nya di sini ya. Setuju nanti akan didirect lagi ke sini ke halaman ini untuk merubah menjadi ya. Pas sudah ya, jangan lupa di checklist terkait dengan Satu Sehatnya, di submit, otomatis ketika poin 6 ini sudah dilakukan, data aslinya masuk, nanti 3 hari akan dikonfirmasi ke email, Satu Sehatnya juga terdaftar. Sehingga Satu Sehat ini yang sebelah kanan akan langsung terlihat nanti setelah lebih 3 hari kerja ya untuk ditampilkan di dalam informasi Rekpasankesnya. Ya, ini contoh ya penerapannya nanti. Nah, ini login aslinya nanti akan diterima by email. Ya, nanti secara itu akan didemokan oleh Mas Cakra ya. Nah, nanti kalau ada hal apa-apa, kita sediakan link helpdesk ya lewat aplikasi kami, aplikasi Mantis, email, sama WA. Tetapi ya, pastinya kalau namanya WA terbatas, takutnya ketika nanti ada jam-jam sibuk tidak bisa direspon, yaitu mungkin tidak bisa terbaca semua tuh, karena terlalu banyak mungkin. Maka kami sarankan lewat aplikasi Mantis saja, supaya tercatat dan kapanpun bisa dibaca oleh tim helpdesk kami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena ini terrecord betul di aplikasi ya, nggak lagi via WA. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya Mas Cakra silakan disambung secara demo aplikasinya Mas untuk nanti diskusi. Silakan Mas Cakra. Ya, terima kasih Pak Haidar. Mohon izin Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Pak Haidar ya, mungkin saya akan sedikit mendemokan. Sebentar. Saya izin share screen. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang akan melakukan atau ingin menggunakan ASRI, ASRI ini digunakan hanya untuk TPMD dan TPMDG. Jadi selain TPMD dan TPMDG tidak dapat menggunakan ASRI. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus terdaftar di registrasi Pasienkes. Kalau memang TPMD-nya masih belum registrasi, silahkan registrasi dahulu sampai mendapatkan kode Pasienkes. Kemudian kalau sudah bisa login di registrasi Pasienkes, nah nanti silahkan melengkapi data di registrasi praktik mandiri. Nanti tab untuk list SDM, RME, Satu Sehat, dan Print QR ini belum muncul kalau Bapak Ibu belum mengisi data registrasi, alkes, obat, dan dokumentasi yang sudah diverifikasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Kalau sudah diverifikasi, nanti akan muncul list-list berikut. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah klik list SDM. Bapak Ibu pastikan bahwa dokter yang berpraktik NIK-nya sesuai. Jadi yang didaftarkan di SI SDMK juga adalah NIK dari dokternya, karena ada beberapa yang menggunakan NIK stafnya atau NIK perawatnya yang untuk mendaftar itu tidak akan bisa, karena nanti NIK tersebut akan dicocokkan dengan data di Satu Sehat. Nah, kemudian setelah cek nih menambahkan data nakes yang ada di TPMD, kemudian Bapak Ibu silahkan klik detail. Nah, di sini silahkan lengkapi email yang ada, kemudian disubmit. Nah, fungsi dari email ini adalah untuk mengirimkan
link login aplikasi Asri. Jadi aplikasi Asri Izin Pak link Cakra, mohon ya maaf. ya. Suaranya kurang jelas. Ini info teman-teman. Oh, kurang Suaranya jelas kurang ya. keras. Oke. Oh ya, sebentar sebentar. Saya coba cek dulu ya. Sebentar. Cek cek cek. Apakah terdengar Bapak? Izin. Halo, cek. Sudah lumayan. Ya, lumayan. Iya. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi untuk mendapatkan link login dari Asri, Bapak Ibu harus melengkapi email yang ada di list SDM. Jadi kalau Bapak Ibu klik di list SDM, nanti klik detail di setiap dokternya ya. Ini diupdate emailnya, kemudian disubmit. Nah, nanti kalau kalau sudah disubmit, Bapak Ibu langkah keduanya adalah ke tab RME. Nah, ini nanti statusnya kan masih tidak ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memilih selain ASRI itu link agreement atau TNC-nya, syarat dan ketentuannya tidak akan muncul. Jadi Bapak Ibu silakan klik pilih ASRI. Nanti akan muncul link pendaftaran ASRI. Bapak Ibu klik. Nah, di sini akan muncul syarat dan ketentuan pemakaian aplikasi ASRI. Nah, di sini dijelaskan penggunaan ASRI hanya untuk TPMD TPMDG, kemudian penggunaannya gratis selama 3 tahun, kemudian materi pembelajaran tutorialnya di sini, kemudian juga kontak dukungannya ada, kemudian menyetujui syarat ketentuan tersebut, klik setuju. Nah, akan didirect ke halaman ini. Jadi nanti Bapak Ibu, apakah sudah memiliki RME? Ya, pengembangnya pemerintah, penyediaannya ASRI. Nah, di sini ada syarat ketentuan kembali. Jadi ada dua syarat ketentuan. Yang tadi adalah syarat ketentuan untuk penggunaan aplikasi, sedangkan yang ini adalah syarat dan ketentuan untuk pengiriman data ke Satu Sehat. Jadi Bapak Ibu ini kalau belum di checklist ini di checklist, pastikan ini terchecklist, kemudian klik submit. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan submit ini, nah kemudian dapat dicek di bagian Satu Sehat. Apabila secret key, client key, dan organization ID-nya ini sudah muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan ASRI. Nanti akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu isikan di data list SDM tadi. Tapi kalau memang belum mendapatkan, Bapak Ibu bisa akses link.kemkes.go.id aplikasi ASRI. Nah, di sini ada pelaporannya juga melalui Mantis kalau memang Bapak Ibu berkendala, atau tadi dapat beremail juga di asri@kemkes.go.id, atau ada juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, itu nanti akan ada tim yang akan menjawab. Nah, kalau memang Bapak Ibu masih kesulitan, di sini ada link-link yang dapat digunakan ya, seperti juknis registrasi ASRI. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul seperti paparan Pak Haidar tadi ya, tentang langkah-langkah registrasinya bisa dibuka. Kemudian juga video tutorial. Nah, jadi bisa diklik juga video tutorialnya. Nah, nanti di sini ada tutorial bagaimana mendaftar, kemudian bagaimana menggunakan aplikasinya. Di sini ada data kunjungan segala macam. Ini cukup banyak dan akan terus berkembang untuk tutorialnya. Nah, kemudian di sini juga kalau untuk manual books juga bisa dibaca, ya, bisa diklik. Semuanya ada di link.kemkes.go.id/aplikasi ASRI. Jadi Bapak Ibu bisa untuk melihat tata cara yang ada di ASRI. Mungkin demikian Pak Haidar dan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Saya kembalikan lagi ke MC.
Wih, terima kasih Pak Cakra. Mohon maaf, ini ternyata ada sedikit miss ya. Iya, bagaimana Pagi Pak? ini kita mengundangnya ya klinik karena harapannya pagi ini kita akan membahas terkait Simkos. Tapi ini Oh, oke, untuk oke. Astri masih siang seperti itu, Pak. Oh gitu, oke Mungkin Pak. ya. Mungkin Jadi sepertinya miss ini ya. Oh, jadi undangannya ini pesertanya klinik. Oke, iya betul betul. Eh, oke, oke. Pak Cakra, mohon izin, apa bisa Oke, kita mungkin disampaikan tentang Simkosnya dulu untuk klinik yang oke. saat ini Mungkin sudah kalau hadir? kalau kalau Simbos, saya coba share screen ya. Ya, Jadi kalau untuk Simbos, Bapak Ibu bisa akses untuk permohonannya itu ke yankes.kemkes.go.id. Nah, itu akan langsung muncul form pendaftaran Paskes ya di sini. Tapi ini untuk rumah sakit. Nah, di sini juga ada nih penjelasan tentang SIMGOS, formulir pendaftaran khusus RS. Nah, kalau untuk klinik, Bapak Ibu nanti aksesnya ada di SIM open source. Di bagian bawah sini ada SIM open source. Diklik. Nah, seperti yang disyaratkan, seperti yang disampaikan Pak Haidar tadi ya. Di sini ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi karena eh, sistemnya bukan web based kalau untuk SIMGOS itu, jadi harus ada hardware yang disediakan seperti itu. Jadi ini adalah syarat-syaratnya, seperti kalau rumah sakit harus ada minimal prosesor Xeon, memorinya 16 GB, 1 tera seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu klik di bagian bawah. Nah, di sini ada registrasi untuk rumah sakit yang atas, kemudian untuk instansi KTP atau klinik nanti bisa di sini. Untuk diklik. Nah, di sini ada surat yang sudah dikeluarkan oleh Direktur PKP. Nah, di sini ada tata cara terkait dengan registrasinya gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti apa namanya? Silahkan kalau membutuhkan guide atau syarat-syaratnya bisa melalui ini dokumen SIMGOS. Linknya sudah disampaikan di sini. Nah, nanti untuk syaratnya untuk pengajuannya dikirimkan melalui simpledevelopment@gmail.com, kemudian pengisian data melalui ini sudah ada nih ya, link.kemkes.go.id, konfirmasi operasional SIMGOS. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan ya kalau terkait dengan permohonannya, karena nanti per minggunya juga dari kami ada pendampingan juga yang bisa diisikan juga nanti bersama dengan tim kami kalau memang ada kendala seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC Pak Haidar. Silakan Pak Haidar. oke. Oke, Pak Cakra. Ini ada yang raise hand. Halo. Ya, silakan, silakan Pak. Ini ada yang raise hand dari Kabupaten Sumeneb. Dokter Tripuspita, monggo. Nggih, matur nuwun dokter. Mohon izin. Eh, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada dulu sebelum ada ASRI dokter itu TPMD eh, mencoba menggunakan SIMGOS dan sudah berhasil untuk install, sudah berhasil terintegrasi ke Satu Sehat, sudah berhasil juga digunakan dokter. Kemudian di perjalanan dokter tersebut melengkapi data di Rekfasiankesnya, tapi kemudian Rekfasiankesnya setelah kami validasi, kode registrasi Fasiankesnya berubah, berakibat pada SIMGOS-nya akhirnya tidak bisa dioperasikan lagi, begitu. Nah, itu sudah coba saya laporkan lewat Mantis, tapi belum dapat tindak lanjut. Saya pantau lagi mau masuk ke Mantis, tidak bisa masuk lagi karena katanya keterangannya admin
adminnya keliru begitu, telah dihapus. Mohon petunjuk untuk ini sekaligus 2 pertanyaan. Yang pertama yang tadi kode Rekfasiankesnya berubah sehingga SIMGOS tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang keduanya aplikasi Mantis, kami berusaha masuk ke Mantis lagi tapi tidak bisa diakses. Kemudian yang pertanyaan ketiga, ada TPMD juga Dok, sudah mendaftar ASRI tapi sampai sekarang belum dapat email untuk link ASRI-nya. Tapi di Rekfasiankesnya sudah dapat kode API, sudah status RME-nya sudah ya pemerintah, kemudian dipilih ASRI sudah. Itu pertanyaan yang ketiga. Sementara begitu dulu Dokter. Matur nuwun. Oh, satu lagi. Pertanyaan yang keempat, ini menjelang ILP kan ada banyak form screening yang harus diisi. Apakah bisa diakomodir di dalam RME, Dokter, untuk form-form screeningnya supaya tidak ada lagi, supaya bisa paperless, benar-benar paperless di Puskesmas. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cakra, monggo. Iya, terkait dengan ya Pak Haider, izin apa menanggapi? Ya Mas Cakra, sorry ya. Oke, jadi gini Pak Agus, Bu, tadi ini Ibu dari mana tadi Bu? Dari klinik atau dari Dinkes, dari mana? Dari Dinkes Sumeneb ini, Pak. Oh, Dinkes Sumeneb. Ya, tadi pertanyaan pertama, intinya gini, ya, kalau dia sudah pakai SIMGOS, ya silakan diteruskan SIMGOS itu. Tadi kalau ada kendala, ya coba nanti diinfokan aja ke kami, ke Mas Cakra, ID mantisnya apa. Memang kadang-kadang tim kami, ya tadi, memang di situ kalau dibilangnya prioritas, ya bisa aja prioritas tuh. Ya, jadi sehingga mungkin nanti bisa langsung jadi dibaca oleh mereka. Tapi kalau nanti diinfokan aja, tadi masalah di mantisnya apa, atau Bu, nanti dari dari klinik atau TPMD-nya itu disuruh aja ikut pendampingan tuh. Dan sebenarnya kan ada pendampingan online tuh setiap minggu, ya. Sehingga masalah-masalah yang terjadi di Pasienkes itu bisa langsung disolusikan oleh tim kami. Ya, jadi kan itu langsung one on one ya, itu berhadapan fasilitator plus Pasienkesnya. Sehingga nanti ketika ada masalah disolusikan di situ, di forum itu gitu. Jadi sebenarnya nggak harus mantis pun bisa, kita ikut aja pendampingan nggak apa-apa. Karena kemarin juga ada ikut pendampingan ternyata sudah berhasil gitu kan. Akhirnya ya pendampingan cuma 10 menit selesai gitu. Makanya kami coba sampaikan pendampingan silakan diikuti. Setiap minggu kami lakukan 2 hari, hari Rabu dan Kamis dari pagi jam 8, jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, mohon nanti silakan bagi Bapak Ibu tadi yang punya kendala, kemudian mungkin belum selesai sampai dengan proses tahapan-tahapan 5 tahapan tadi, silakan segera mendaftarkan lewat pendaftaran online. Itu udah ada di website Yankes tuh Pak, itu pendaftarannya tuh Pak. Saya share screen dulu ya, biar bisa langsung diikuti nanti. Bentar. Ya. Eh, Oke, ini ada website Yankes ya. Kami semua pokoknya informasi kami ada di website ya. Karena ini ranah informasi publik kami. Nah, ini ada nih ya, ada bannernya jelas sekali di sini, 3 isi formulir pendaftaran. Silakan daftar pendampingannya yang punya kendala atau punya merasa kurang kurang apa kurang memahami secara detail mengenai tahapan-tahapan implementasi SIMGOS, silakan daftar di sini. Nanti kami akan undang, kami akan bagi waktunya, fasilitatornya nanti akan ada dari tim kami untuk membantu Bapak Ibu. Nah, nanti yang kedua mungkin saya tadi nggak juga, tapi yang ketiga tadi intinya gini Bu, terkait dengan pelengkapan screening ILP, ya, integrasi layanan primer. Saya nggak tahu di sejauh apa, karena menurut saya kan sudah ada aplikasi ASIK juga ya, dan ASIK itu sudah terintegrasi dengan Satu Sehat sebenarnya. Nah, itu kalau memang nanti screening itu dibutuhkan sekali dalam hal di layanan Pasienkes, ya memang di dalam gedung ya. Kalau luar gedung kan jelas ada pelayanan luar gedung tuh untuk tadi untuk imunisasi dan lain-lainnya, maka itu memang aplikasinya menggunakan aplikasi ASIK ya. Itu pun punya Kemenkes kan. Nah, sedangkan yang RME yang kami kembang adalah yang berjalan di dalam gedung. Di dalam gedung artinya ketika pelayanan di sebuah Pasienkesnya, di gedung tersendiri gitu. Dan memang untuk luar gedung belum kami fasilitasi di sini. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan, sekiranya dibutuhkan, bukan nggak mungkin, nanti kami akan coba kembangkan ya sesuai dengan
kebutuhan yang ada. Tapi saat ini kami masih fokus ke dalam pelayanan di dalam gedung dulu, Bu. Belum sampai ke luar gedung. Itu, Bu. Makasih. Gitu Bu Irma. Bu Irma ada ini Bu Irma, halo, ada yang masih Matur kurang? nuwun, dokter. Saya dari Pamekasan, dokter. Oh ya Pamekasan, salah ya. Oh, Pak, aku juga salah tuh, bagi saya. Ya Eh, maaf, ya ya. Haidar, Pak Haidar kemarin tadi jadi untuk pendampingan yang SIMKOS itu bisa untuk siapa saja ya Pak Haidar ya? Terbuka Iya, untuk Pak. umum ya? Asal dari pasienkes, Pak ya. Ada pasienkesnya. Ya Misalkan saya pasienkes ya. pasienkes dari klinik A, ya silakan daftar aja. Nanti kita ajari cara isolasi, cara mengatasi permasalahan yang ada gitu. Gitu ya, Pak. Lewat yang tadi ya, yang di share tadi ya Pak? Linknya itu Ya. udah di website, udah jelas banget di tengah-tengah kita taruh. mohon izin Pak Haidar. Ya. Yang pertanyaan ketiga yang tadi ada TPMD belum dapat link email link ASRI Nah, sudah ini email. Cakra nih. Cakra, silakan Cakra. Kemudian yang ILP Pak Haidar Ya, kita sudah sampaikan, Bu. Memang kan ILP itu kan kebanyakan layanan di luar gedung ya, Bu ya. Izin, Bu, biar clear deh. Ya, contohnya kayak vaksinasi, ya kan, imunisasi, segala macam. Memang saat ini kami fokusnya masih di dalam gedung, Bu, untuk pelayanan dalam gedung, ya, belum sampai keluar gedung. Tapi nanti ke depan kalau memang itu diwajibkan, ada dalam RME, standarnya ada, kami akan kembangkan. Karena kami belum dapat standarnya tuh dari teman-teman di Kesmas ya, gitu. Kalau di rekam medis itu udah ada standar tuh di KMP 1423 ya, Bu, variabel metadata-nya. Itu udah jelas, itu yang kami kembangkan. Tapi kalau ini belum ada standarnya, kami juga masih belum tahu seperti apa kewajiban untuk pengembangan standar tersebut. Kalau sudah ada kewajibannya, pasti akan kami kembangkan secara nasional. Gitu, Bu. ya Pak Haidar matur nuwun. Kalau yang di juknisnya ILP itu di dalam gedung juga harus ada screening Nah, itu makanya nanti saya menunggu ininya sebentar, Bu. Kewajiban ini dalam hal penerapannya di dalam sebuah sistem informasi ya, Bu. Kalau sudah ada, kita akan kembangkan. Itu saya jamin, Bu. Ya. Oke, Bu Irma mungkin penjelasannya sudah ini ya. Apa Asri tadi namanya belum tuh, terkait Asri itu. ILP mungkin Cakra. nanti untuk ILP menyusul kebijakan regulasi dari Kemkesmasnya dulu ya, Pak. Itunya seperti Betul, itu ya. standarisasi datanya perlu kita dapatkan dulu, Pak. Karena kalau rekam medis elektronik kan jelas, tuh, Pak. Di Permenkes Ya, 24, standar modulnya apa aja, variabelnya apa saja, itu udah ada. Tapi kalau untuk ILP ini kami belum dapat tuh, informasi itu. Tapi nanti arahnya ke sana ya, Pak ya. Nah, kalau kewajiban itu sudah ada, bahwa seluruh sistem di Pasienkes ya harus ada screening A, B, C, D, kita akan kembangkan. Contoh SCTB aja, tuberkulosis. Itu kan ada tuh, laporan TB itu wajib lapor TB. Maka kami, sistem itu udah ada bridgingnya, kita kembangkan ke arah bridgingnya. Gitu, Pak. Tapi kalau Oke, bridgingnya baik belum Pak ada, Haidar. ya susah juga dong. Kita mau bikin Ya, sistem nih, ya. tapi bridgingnya belum ada. Jadi hanya entry data di rumah sakit tuh, apa di Pasienkes doang. Datanya nggak bisa kebaca di Kemenkes, nggak bisa baca di mana-mana. Kan akan jadi sayang juga. Kecuali kalau sudah ada integrasinya, kita kembangkan modulnya, kita integrasikan ke dalam sistem yang ada di Kemenkes. Sehingga semuanya bisa dapatkan manfaat yang sama. Gitu, Pak. Oke, baik Pak Haidar, terima kasih. Intinya arahnya ke sana. Cuman sekarang kita menunggu dulu perkembangan dari apa namanya dari standarisasi data di Kesmasnya, nggih, Pak. Ya, terima Ya, kasih. Pak. Satu lagi tadi dari Pak Cakra untuk menjawab aslinya. Ya, dok, boleh diinfokan nggak saya ya untuk kode Pasienkesnya yang belum Bu Irma, mendapatkan? Atau kalau kalau memang dokter belum dapat, nanti bisa email sama WA mungkin ya langsung ya saya taruh di grup chat. Itu bisa email ke situ atau WA ke nomor tersebut. Nanti bisa langsung ditanyakan saja kendalanya ada di mana. Nanti kalau memang ada step yang kurang, biasanya akan diarahkan oleh tim yang ada di situ sih. Mungkin gitu aja Mungkin dulu. kode Oh ya, Pasienkesnya oh yang boleh. 3528 3528 0100 0100 115. 115 ya. Oke, saya cek dulu ya, Bu. Bu Irma Oke, sekalian mungkin bisa dicatat dulu. yang di chat ya, email dan WA-nya Pak Cakra untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Siap dokter, matur nuwun. Oke.
Berikutnya dari Pak Dr. Hamsawi ya. Silakan Dr. Hamsawi. Dr. Hamsawi, ya. Ya, izin terima kasih waktunya Pak. Saya Dr. Hamsawi dari Pamekasan. Kemarin saya sudah nyoba daftar aplikasi ASRI itu sampai ke tahap 6. Dan sudah saya kirim email juga, tapi belum dapat balasan email untuk konfirmasi masuk ke ASRI-nya. Nah, terus kemarin itu saya nyoba daftar ulang karena saya tunggu 2 minggu nggak ada, saya daftar ulang ke ini, daftar ulang lagi. Nah, tapi saya cek tadi malam emailnya juga belum dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya juga punya klinik dan sudah sukses untuk pakai SIM Ghost-nya. Cuma ada beberapa kendala, khususnya pada pasien rawat nginap. Kalau pasien rawat nginap itu di aplikasinya nggak ada menu untuk dipulangkan. Nah, saya cari-cari di ininya, di menunya itu nggak ada, memang nggak tersedia pasien itu dipulangkan, sehingga pasien yang sudah diinput rawat nginap itu sampai sekarang di laporannya itu nggak pulang-pulang. Nah, seperti itu. Mohon penjelasannya, Pak. Izin dok, ini klinik atau TPMD dok? Sekali ini dua, saya selaku TPMD sama klinik. Oh ya. Kalau yang ASRI itu rencana saya kan pakai yang TPMD, sudah masuk tahap 6 di pendaftarannya. Cuma sampai detik ini sudah lebih 2 minggu belum dapat email balasan untuk aktivasi ASRI-nya. Nah, untuk yang klinik saya itu sudah lama pakai SIM Ghost sekitar 1,5 bulan lah. Nah, itu kendalanya pasien yang rawat nginap tidak ada menu untuk dipulangkan. Sehingga mulai dari pasien yang diinput ke SIM Ghost itu sampai sekarang statusnya masih diranap, nggak bisa dipulangkan. Seperti itu. Jadi mohon penjelasannya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Monggo Pak Cakra untuk bisa dijelaskan. Halo. Ya, silakan Mas Cakra jawab, Mas Cakra. Yang asli Mas Cakra. Baik, untuk yang ASRI Bapak, boleh saya diinfokan untuk nomor TPMD ya Pak? Kode Email ya? pasien. Email apa kode pasien? Iya, kode pasien. Dr. Hamsawi, mungkin nanti bisa kontak di email atau WA-nya Pak Cakra ya, biar ini menghemat waktu untuk yang lainnya. Okay. Atau Salah ini satu Pak, kalau Bapak mengisinya baru semalam atau baru enggak, sudah 2 minggu Pak. Sudah 2 minggu lebih. Iya, jadi gini Pak, kalau 2 minggu kemarin itu memang ada proses tahapan yang perlu verifikasi. Sepertinya ada miss di sana ya. Jadi karena Bapak kemarin ulang lagi, agreement yang terakhir sudah diaksep ya? Disetujui Belum. Ya? Belum. Mungkin kalau menurut saya, Bapak ulang lagi saja di bagian, bentar saya. Ini ada kode Vaskesnya Pak. Iya. 352. Menurut saya, Bapak ini aja Pak, diulang kembali. Ya. Coba saya dulu. Bapak silahkan ulang kembali di bagian RME-nya. Ya. Nah, di sini ada link pendaftarannya. Ya. Disetujui dulu. Silahkan disetujui. Ya. Klik setuju. Nah, pastikan ini juga iya, pemerintah Kemenkes, ASRI, dan sudah di checklist. Sudah. Kemudian Ya. klik submit. Nah, sudah seperti ini ya Pak. Nah, sudah lewat itu. Oke, mohon ditunggu dulu setelah ini selama 3 hari. Nanti saya coba sambil catat kode pasien kesnya ya. Saya konfirmasi. 352 352 80 ya. 80 Iya. 1 Ya. kosongnya 4 kali Ya. 6. Oke. Oke. Oke Pak. Nanti Oke. saya cek. Oke. Mohon Siap. ditunggu aja ya Betul. Pak.
Nggih, Oke, matur suwun, terima Pak. kasih Dokter Hamsawi. Oke. Untuk yang Untuk yang ini Simgos, klinik Nah, penelitian ada penelitian gimana? Simgos Simkos gini Pak. pemulangan. Nih, Pak Haidar, monggo Pak. Mungkin nanti gini, kalau tadi ada masalah, ya kalau Bapak masih belum paham, benar kalau kita bicara di dokumentasi Simgos itu ada Pak. Memulangkan pasien untuk regresi keluar, itu di menurut rekam medis, itu nanti ada touchboard paling kanan itu ada nama pasien pulang. Di tanggal keluarnya kapan, cara keluarnya kapan, sampai dengan diagnosa akhirnya pun ada di sini, nanti tinggal disimpan. Ya sebenarnya ada Pak, tapi kalaupun nanti memang itu Bapak masih bingung, nanti silakan Pak diikuti aja Pak, daftar aja nanti di sesi pendampingan, biar nanti tim saya bisa bimbing tuh, tata caranya Oke. gimana. Nanti Bapak bisa share screen, nanti tim Oke. saya akan membantu caranya memunculkan menu ini nih, pasien pulang ini nih. Oke. Ada nih, kalau saya ada nih. Ya. Oke. Mungkin ini linknya taruh di kolom chat Pak, biar biasa Boleh, saya. boleh. Saya copy Pak ya. Oke. Oke, Siap, nggih. ya. Matur suwun, Oke, Pak. terima kasih Pak. Yuk. Ya. Ya, terima kasih Dokter Hamsawi. Nggih, Ada sun. lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan terkait Simgos ataupun ASRI, Bapak Ibu? Ini mumpung kita ada narasumber yang kompeten dari Kementerian Kesehatan, kesulitannya apa? Bapak Ibu, untuk diketahui Simgos ini untuk FKTP kita pakai di klinik, kemudian ASRI ini hanya khusus untuk praktek mandiri ya. Jadi ini kalau yang ASRI ini baru, kita harapkan untuk percepatan pelaksanaan RME praktek mandiri yang belum punya vendor, klinik yang belum punya vendor, kita bisa menggunakan ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Pak Haidar ataupun Pak Cakra, mungkin nanti kami bisa di-share materi step-step untuk Simgos maupun aslinya, nggih? Iya Pak, nanti materi sudah ada Pak dari saya, tapi kalaupun mau detail, itu kalau untuk Simgos sudah ada di website Pak, tinggal dibaca di Kemenkes tuh, informasi Ya. sudah cukup lengkap lah ya. Nanti ASRI tadi di saya sudah ada semua tuh, tinggal nanti disosialisasikan lagi aja ke TPMD TPMDG yang terkait gitu. Ya, baik. Ini ada Dokter Fitri mau bertanya, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon saya Dokter Gigi Fitri dari Jember. Izin mau bertanya Dok, saya masih belum daftar RME, soalnya masih agak takut Dok untuk ini daftarnya, takut keliru gitu Dokter. Dari mana dulu masih ini belum begitu yakin gitu Dok. Jadi saya mau nanya, kalau berhubungan dengan biar terhubung dengan Piker BPJS, sama kan di situ ada antrian online dari BPJS, Piker BPJS-nya, terus sama kesan di BPJS itu apakah harus sebelum kita mendaftar untuk RME-nya lewat Rekfasiankes, kita harus minta nomor PIC-nya BPJS atau langsung terhubung Dokter? Terima kasih. Oke. Ya Bu, saya jawab ya Bu. Inti gini Bu, kebijakan terkait dengan RME ini kan jelas ya di Permenkes 24 tahun 2022 tadi ya. Artinya seluruhnya wajib RME. Sebenarnya ini nggak bergantung pada BPJS juga sebenarnya sih dalam hal implementasinya, karena secara proses itu kan berjalan di pasien. Namun dalam hal proses data itu nanti bisa kita bridgingkan. Saat ini untuk Simgos maupun ASRI, dua sistem ini sedang kami lakukan proses UAT dengan Piker BPJS. Kenapa perlu UAT? Untuk memastikan bahwa nanti secara sistem itu comply dengan standar BPJS. BPJS punya standar juga tuh buat bridging sistemnya. Nah, kami harus menyesuaikan dengan BPJS. Kayak satu sehat juga kami sudah menyesuaikan dan sekarang sudah jalan tuh. Tapi dengan BPJS Kesehatan, ya kami juga harus menyesuaikan dengan standar mereka. Jadi ini saat ini sedang kita lakukan UAT untuk Piker BPJS dengan Simgos, Piker BPJS dengan ASRI. Ya, kami targetkan mudah-mudahan di bulan depan itu sudah tuntas sehingga nanti tambah komplit lagi tuh. Ya, bukan hanya sekedar RME, tapi juga untuk Piker BPJS pun bisa saling bridging di situ. Sehingga nanti semua data-datanya bisa langsung dapat dari RME-nya rumah sakit atau RME-nya pasienkes ya, nggak perlu lagi double entry gitu. Jadi pada prinsipnya dua hal ini dipisahkan dulu.
Fokus kita bagaimana RME jalankan dulu untuk menjalankan amanah PMK 24. Nanti setelah itu kita bantu untuk bridging-nya dengan BPJS Kesehatan, untuk nanti datanya bisa terintegrasi untuk dalam hal proses layanan di BPJS. Termasuk antrian online demikian juga. Kalau antrian online kayaknya udah kalau untuk Simgos ya. Karena kalau kita lihat modulnya udah lengkap tuh di situ. Gitu, Bu. Ya, ya gimana Dokter Fitri? Terima kasih Bapak. Berarti begini ya, dari kemarin saya kan masih bingung, ini nanti nyambung pikir apa enggak ya. Seumpama memang tidak diwajibkan untuk eh, menyambung ke pikir dulu, langsung pokoknya untuk memenuhi persyaratan dari Kemenkes, insya Allah Kak, kami akan segera daftar untuk RME di Rekfasiankesnya. Berarti nanti di ini dulu ya, jadi yang nggak usah tersambung dulu, nggak masalah ya. Nggak masalah dong, nggak masalah. Ya, dong. Iya, iya. Ya, cukup ya Dokter Fitri. Oke, 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 terima kasih Oke, banyak ya. Pak. Oke, Pak Haidar, Assalamualaikum. tadi itu ASRI hanya berlaku untuk 3 tahun, nggih, Pak. Ya Pak, sementara kerjasama 3 tahun Pak. Nanti di tahun ketiga kami akan review kembali secara kerjasamanya. Kita kan pasti kalau memilih sebuah sistem Pak, kita harus memastikan sistem itu secara kemampuan mampu gak menangani ini ya dalam jangka waktu tertentu gitu. Karena kalau kita langsung ambil alih ataupun kita pakai ini seluruhan untuk selanjutnya tanpa mempertimbangkan dari kemampuan sistemnya pun kita belum tahu. Maka kita perlu lakukan proses ini dulu nih apa pemetaan tahap awal. Kita lihat dari sekarang ini setahun ini jalannya gimana, tahun depan gimana, tahun ketiga gimana. Nah setelah tahun ketiga kalau udah nggak, ini udah ideal banget, udah oke segala macam. Nah kita akan tinjau secara kerjasamanya sesuai dengan yang diarahkan oleh pimpinan waktu itu. Gitu Pak. Oke. Seandainya 3 tahun itu dievaluasi ternyata tidak berlanjut untuk ASRI ini, kemudian berganti lagi, Ya, apakah nanti tentunya Kemenkes nanti data-data, akan memberikan solusi alternatif ya, ataupun nanti ada sistem yang berbeda tapi dengan data yang dimigrasikan, tentunya kita kepikirkan itu Pak. Ini kan memang oh menjadi ya, sebuah sebuah tanggung jawab ketika data itu ada di Kemenkes maka perlu disimpan dengan baik. Jadi ketika kita beralih misalkan oh dari sistem ini ke yang pasti datanya tetap harus dimasukkan ke sistem yang baru nanti kalau seumpama nanti putuskan diganti ya. Tapi saya sih melihatnya nanti dilihat di tahun ketiga nanti seperti apa. Kalau diganti berarti datanya tetap, tapi sistemnya yang baru, mesinnya yang baru nih, secara komponennya tetap gitu. oke. Baik Pak, jadi artinya kita tidak usah khawatir data akan hilang atau gimana ketika nanti 3 tahun kemudian ada pergantian Ya, sistem gitu Pak. betul kan kalau di Permenkes 24 itu clear Pak ya bahwa data itu harus dijaga selama 25 tahun masa retensinya kan. Ya maka dipastikan ketika data di Kemenkes, Kemenkes juga menjaga data itu selama sekian waktu itu. Jadi intinya ketika nanti data itu ada dan aplikasinya baru, ya kita akan coba migrasikan ke sistem baru tersebut. Kalau nanti diganti, kalau enggak ya Tipsnya udah tetap digabung, jalan nanti kan. langsung tak konten. Sorry. Ya Pak Ida, saya kira jelas ya untuk ini. Untuk berikutnya dari New Brain Clinic, silakan dari New Brain Clinic Ya, untuk selamat pagi. menyampaikan. Ya, selamat pagi dok. Izin bertanya dok. Ini kan kami diminta untuk mengisi RME. Kemudian kami sudah mengisinya di DFO itu dengan penyedia pihak swasta. Namun kami ingin menggunakan SIMGOS. Ini apakah bisa ya dok? Terima kasih. Terima Jawabannya kasih. bisa ya Bu. Jawabannya bisa. Bisa. Iya, karena tadi Bisa. saya bilang Simposi kan gratis, kami nggak membatasi siapapun untuk pakai. Nama dia Pasienkes ya. Jadi kalau dia Pasienkes, silahkan. Tapi kalau dia perorangan, misalkan orang ataupun mungkin pihak-pihak eh, mungkin dari beberapa pendidikan universitas yang mau menjadikan Simbos sebagai pembelajaran, itu ada prosedur yang berbeda. Tapi kalau Pasienkes, ya tadi prosedurnya jelas. Ya silahkan mengisikan self assessment online yang kami masukkan di website Yankes, Dok. Kemudian nanti setelah itu baru kami akan undang sesi pendampingan. Jadi nanti pada saat nanti bagaimana peralihannya nanti silakan didiskusikan dengan tim kami dan juga tim penyedia sebelumnya tuh. Karena pastinya tim penyedia itu kan ada data ya, data-data yang tersimpan. Maka nanti data-data itu harus di backup dan diserah terimakan ke pasien kesnya supaya secara retensi pun jelas. Jadi kalau nanti beralih perlu dipikirkan masa peralihan datanya tadi untuk
tidak hilang. Tadi betul Pak Agus tadi bilang, kalau mengganti vendor harus benar datanya di backup dulu, dikasih ke pasien, bisa disimpan di pasienkesnya gitu. Gitu ya dok ya. Berarti ini nggih Pak, apa namanya, data yang dari vendor itu kita minta ya, tidak otomatis sudah tersimpan di satu sehat atau gimana gitu ya. Kalau satu Tapi sehat pasti tersimpan dok, Pak. Ya, tapi kan saya juga nggak yakin semua data yang di situ kan udah tersimpan di satu sehat, nggak yakin juga saya. Karena kan kalau kita lihat konsistensi data yang ada di satu sehat dengan yang ada di klinik pasti ada gap tuh. Maka saran saya tetap data itu diminta di backup, dipegang oleh si pasienkes yang diserah terimakan. Ada tanda kutip Pak ya, bahwa ketika kita taruh data itu di vendor, misalkan, kalau kita nggak menjadikan server sendiri ini ya, servernya di sana di luar gitu, maka harus ada jaminan bahwa data itu tidak keluar gitu kan. Maka tadi ketika sudah beralih pun demikian. Jadi data itu dikembalikan kepada pasienkes, kemudian retensinya pun harus dipastikan dihapus di server penyedia tersebut supaya nanti nggak ada masalah di kemudian hari. Itu sih Pak. Oke. Kira-kira ini pasienkes bisa melakukan ya Pak, meminta ke vendor datanya kemudian Ya minta harus untuk menghapus Pak. Makanya datanya itu di dalam bisa ya? kontrak kerjanya itu harus sebutin tuh masa terkait dengan serah terima ketika ada peralihan gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bagaimana untuk New Brain Clinic? Apakah sudah cukup? Kemudian saya ingin bertanya kembali dok, untuk yang aplikasi Asri tadi kan kerjasamanya itu 3 tahun. Apakah Simgos untuk klinik ini apakah ada batas kerjasamanya ya dok? Terima kasih. Kalau Simgos nggak ada batasnya Bu. Itu memang kami sendiri ngembangin tuh. Beda dengan Asri tadi. Kalau Asri kami bekerja sama memang sifatnya. Tapi kalau ini kami sendiri mengembangkan bersama rumah sakit vertikal. Jadi kami punya tim di rumah sakit vertikal, kita bantu kembangkan buat paskes-paskes yang ada gitu. Jadi itu memang sudah secara hakinya itu sudah milik kami gitu. Jadi kami kalau ibu lihat di Kemenkumham itu ada pendaftaran haki dari Simgos ini itu milik Kemenkes. Sudah clear, jadi pengembangannya memang Kemenkes yang melakukan. Kalau Hasri kita masih kerjasama nih, artinya secara polanya memang masih melihat dari 3 tahun dulu nih seperti apa nanti. Tapi kalau Simgos sudah full itu milik Kemenkes. Itu ya Bu. Gimana Bu? Halo, gimana Ibu? Ya sudah Dari New cukup Brain dok. Clinic sudah cukup ya? Ya. Pak Kemudian Haidar, ingin ini di chat ada pertanyaan, apakah SIMGOS bisa dipakai untuk klinik-klinik khusus seperti kecantikan seperti itu? Iya, secara modul kan kita standar ya Pak ya. Kita mengikuti aturan yang ada. Variabel metadatanya demikian. Sebenarnya seharusnya bisa ya kalau terkait dengan standarisasinya ya. Mungkin kalau ada layanan khusus, mungkin tadi tindakan-tindakannya itu mungkin nanti kita coba masukkan di dalam Simgos. Karena Simgos itu kan yang namanya sebuah sistem yang open source secara apa master datanya itu nanti dari klinik yang melakukan setting. Maka ada kecantikan, tindakan apa aja sih yang dilakukan di situ, nanti dimasukin tuh di situ, berapa tarifnya gitu. Terus secara modulnya saya udah sama tuh, karena kan itu udah distandarkan semuanya. Tapi mungkin tindakannya mungkin berbeda, itu perlu dimasukkan di master data. Maka di pendampingan tadi, kami ada sesi namanya pendampingan mastering data. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu di sini memasukkan tindakan-tindakan yang memang terkait dengan klinik kecantikannya gitu gitu. Tapi secara data personal pasiennya, pemeriksaannya, saya pikir ya secara umumnya sama gitu. Yang beda mungkin dari tindakan dan beberapa poin. Maka perlu nanti kita lakukan proses pendampingan biar secara umum memahami secara konteks musim khusus seperti apa. Gitu ya Pak. Oke, Pak Haidar, terima kasih. Ini ada yang resen lagi Pak Haidar dari Ibu Titah Rahayu. Silakan Bu Titah Rahayu untuk disampaikan. Oke, terima kasih Dokter Agus. Mohon izin Dokter Agus dan Pak Haidar, saya ingin menanyakan jika mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jika saya sudah bekerja sama dengan vendor RME swasta, itu apakah lebih bagusnya disarankan yang memakai Kemenkes seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian kita juga saya dari TPMDG, Bapak, itu juga dari TPMDG juga sudah ada sosialisasi RME dari khusus untuk dari PDGI juga. Nah, jadi kami eh, bisa jadi semakin bingung ini Pak, karena ada dari
swasta, kemudian ada dari organisasi profesi yang sekarang dari kementerian. Ya, Bagaimana cara kita menentukan ya, ya standarisasinya, Bu. Pak? Jadi kita mohon Saya maaf. kira gini Bu, saya kira Oke, gini, terima kasih, itu Pak. kan yang namanya opsi itu adalah pilihan. Ibu cari dari sistem itu mana yang terbaik ya sekiranya sesuai dengan keinginan ibu gitu. PDGI punya oke, dia punya sistem online juga. Tapi perlu dipastikan apakah dia sudah standar dan sudah bisa terkoneksi satu set atau belum gitu kan. Karena kan syaratnya standar atau set terkoneksi. Itu jadi ya harus dipakai pastikan ya. Jangan sampai nanti udah kita pakai tapi ternyata nggak standar dan nggak terlalu satu sehat. Nah, itu perlu nanti kita review dulu gitu kan. Nah, itu pastikan. Kemudian baru kita cari secara eh, secara keseluruhan modul-modulnya ini alurnya paling sesuai mana nih dengan kebutuhan saya gitu. Oke, bukan di saya ada modul A B C, tapi di ASRI belum baru AB, tapi di PDGI ada semua gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan, Bu. Ya namanya sebuah pilihan itu berarti Ibu melihat aspek teknis maupun non teknis. Kira mana yang termudah untuk Ibu dan sesuai dengan standar dan yang diharapkan Kementerian Kesehatan, itu yang dipilihkan. Kalau output dari kami adalah bagaimana sistem itu pasienkes itu punya RME dan terintegrasi atau sehat. Itu yang diamanahkan di PMK 24. Itu aja dulu, Bu. Kalau itu biar tercapai, Ibu tinggal pilih sistem yang paling sesuai dengan layanan Ibu, paling mudah yang mana kira-kira. Maka diuji cobakan dulu, saran saya. Sistem itu dicobakannya dulu. SIMGOS ada uji coba online-nya tuh, Bu. Kalau mau pakai uji coba online-nya, nanti kita kasih. Ibu bisa dicoba di situ. Jadi Ibu bisa nilai, wah ini udah tepat nih, oh ini kurang tepat, lah gitu. Kayak orang bisa menilai sendiri secara kualitas dari SIMGOS itu, ya kan? Atau ASRI, misalkan. ASRI juga demikian. Nah, itu Ibu bisa dicobakan sebenarnya. Ya, supaya clear, nanti bisa dicoba, paham, dan kira-kira ini pas nggak dengan bisnis prosesnya Ibu di layanannya. Kalau sesuai, ya saya pikir itu bisa menjadi pilihan yang terbaik ya untuk dipakai di sana. Gitu, Bu. Bagaimana Ibu Tita? Oke, Pak, sudah cukup jelas. Untuk saya sendiri saat ini sudah memakai vendor pihak ketiga dan sudah terbridging dengan satu sehat. Apakah itu sudah Mulai cukup nih, cukup, Pak? Bu. Cukup. Sudah Kan saya cukup ya, bilang, Pak? SIMGOS asli itu nggak wajib. Ya, ini mubah, Bu. Boleh. Ya, boleh artinya ya siapapun yang butuh silahkan. Karena kami mungkin nggak semua pasienkes kan memiliki kemampuan sumber daya seperti di klinik atau di TPMD-nya Ibu mungkin. Ya, mungkin dari sisi biaya ataupun SDM-nya mungkin, ya kan. Nah, tapi ketika memang itu sudah memiliki dan ada resource yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya untuk sewa sistem, ya itu silakan, nggak masalah. Jadi intinya outputnya tadi pokoknya intinya RME ada, satu setnya terintegrasi, selesai. Gitu Bu. Jadi nggak ada istilahnya embel-embel wajib SIMGOS, nggak ada. SIMGOS itu hanya pilihan aja. Karena sifatnya gratis kan supaya yang nggak punya biaya, biaya sistem gimana? Nah ini ada solusinya. Kan gitu. Jadi solusinya itu yang kita buatkan supaya amanah Perpres itu bisa dijalankan seluruh pasienkes secara keseluruhan. Gitu Bu ya. Oke, oke, cukup, cukup, nggih, Bu Tita. Ya, ini ada beberapa pertanyaan di chat, tapi sebenarnya sudah terjawab tadi sama Pak Haidar ya, bahwa SIMGOS ini gratis, disediakan oleh Kemenkes, dan digunakan sebagai salah satu opsi ketika teman-teman di di klinik belum mempunyai RME begitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tadi sudah terjawab dengan baik oleh Pak Haidar. Ini juga kapan ada uji coba untuk sesi uji coba SIMGOS? Tadi sudah ya, sudah lewat ini uji cobanya tadi. Tapi nanti bisa dicek kembali di website yang di linknya tadi. Nanti akan kita share materi dari Pak Haidar. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain, Bapak Ibu? Ada lagi yang mungkin mau disampaikan dari TPMD? Pak Haidar, ini memang kemarin saya dapat info kalau PDG itu akan membuat aplikasi tersendiri khusus untuk kebutuhan menyesuaikan dengan kebutuhan dokter gigi ya. Eh, apakah ada info apakah sudah masuk di Satu Sehat apa belum Pak untuk yang dari PDGI?
Halo. Halo, Oke. Pak, ini kan kemarin kami ada info bahwa organisasi profesi PDGI itu sudah PDGI membuat ya, saya sudah dengar Pak. sendiri Itu, ya. Apakah itu sudah terkoneksi dengan Satu Sehat, Pak? Nah, ini terakhir kami dapat, saya dapat WA juga sih dari IT PDGI ini waktu itu, ya kan. Waktu itu dia memang ngajakin saya diskusi nih, ya kan. Nah, tiap hari mau ketemu tapi nggak jadi ketemu nih Pak ternyata nih, ya kan. Nah, kelihatannya memang di sini, saya belum tahu nih secara teknis Satu Sehatnya ya, karena kalau Bapak mau lihat, Pak, mungkin buka aja di websitenya Satu Sehat ya, nanti kita lihat ya, sebentar ya. Saya coba lihat Satu Sehat dulu ya. Karena semua sistem yang sudah terkoneksi Satu Sehat harusnya terdaftar tuh di depan. Bentar, saya lagi buka dashboardnya dulu, ya, supaya nanti nggak salah menyimpulkan. Udah ya, oke. Kita share screen Pak Agus ya. Iya, enggak, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat mana saja sistem yang sudah comply, sudah bisa terintegrasi Satu Sehat ada di sini di satusehat.kemkes.go.id/platform. Pilih yang penyedia sistem RME, kemudian lihat semua penyedia. Ya. Contoh misalkan tadi ASRI. Nah, ini ASRI udah ada. Clear, berarti ini sudah comply dengan Satu Sehat. Timbos ada juga. Nah, sekarang apa PDGI Pak ya berarti ya. Kita lihat PDGI. Kalau udah ada, nah, udah ada juga nih. Tuh. Artinya sistem ini pun sudah comply dengan Satu Sehat. Ya, tapi untuk dokter gigi khususnya. Nah, cuma nanti tinggal pastikan, ya, lihat secara lebih mendalam bagaimana proses bisnisnya di sana, cara pemeriksaan segala macam. Kemudian terkait dengan pengelolaan datanya pun perlu diinformasikan juga kan. Tadi isunya dia apa ya, masalah masalah retensi segala macamnya, kemudian servernya ada di mana segala macam perlu dihitungkan juga karena memang gitu data kita akan tersimpan di sana. Karena kan online masalah ya. Dan kita harus memastikan bahwa ya semuanya bisa dipastikan itu tersimpan dengan baik walaupun online gitu. Sama kayak kita Asri ini, Asri kan di Kemenkes, berarti servernya ada di mana di Kemenkes gitu. Dan kalau ke PDG, servernya ada di mana kita tanyakan itu, kayak tadi kemudian hari kita bisa menjamin bahwa data yang kita simpan itu benar-benar aman dan disimpan di tempat yang sesuai dengan eh, amanah dari aturan yang ada. Karena kan amanah dari regulasi itu harus tersimpan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Yang lolos siapa itu perlu juga dipastikan. Kalau memang ada IT-nya, nah itu perlu nanti dipastikan IT-nya juga harus standby ketika ada pertanyaan yang memang terkait gitu. Karena memang masalah kan di sini adalah helpdesk kadang-kadang kita ada sistem tapi helpdesk-nya ternyata nggak respon. Nah itu repot juga tuh. Maka diperlukan tadi adanya helpdesk yang memang bisa menjawab pertanyaan setiap saat. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Ini di chat ini mungkin karena banyak yang ketinggalan ya Pak, ini banyak pertanyaan yang sudah terjawab sebenarnya. Mungkin nanti kita ambil di kesimpulan aja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, belum terpaparkan dari Pak Haidar maupun Pak Cakra tadi terkait Simkos dan Asri. Ini kami harap paling enggak dari Dinas Kesehatan ya Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada jejaringnya praktek mandiri maupun maupun klinik untuk bisa segera mengimplementasikan RME ini ya Bapak Ibu karena memang ada regulasinya, ada kewajibannya sehingga nanti kami harap Jawa Timur ini bisa segera semuanya mempunyai RME. Harapannya dengan RME ini nanti akan sangat membantu dalam hal pencapaian kinerja ya, kinerja SPM, kinerja layanan yang terkait dengan data-data ya. Jadi nanti kami harapkan semua semua sudah mempunyai RME. Kemudian untuk opsi tadi Pak Haidar sudah sampaikan monggo mau dipakai SIMKOS boleh, vendor boleh atau mungkin punya sendiri boleh, tapi nanti harus ada upaya untuk bridging dan lain-lain ya, mungkin teknis sekali. Kemudian kalau di praktek mandiri, monggo mau pakai ASRI, silahkan, mau pakai yang lain silahkan. Tapi kalau sudah memakai salah satunya, ya sudah monggo dilanjutkan saja ya. Jadi tidak perlu, kalau sudah pakai vendor, tidak perlu lagi eh, daftar SIMKOS begitu ya. Mungkin kurang lebihnya begitu ya Pak Idar. Mohon koreksi kalau salah. Pak, betul. Betul banget. Ya, ya, ya sih. Ya. Ya, ya.
Oke, untuk SIMGOS dan ASRI ini sudah pasti sudah bridging Bapak Ibu, guys. Jadi tidak perlu lagi memikirkan apakah sudah bridging satu sehat apa enggak. Ini ada pertanyaan, guys. Sudah pasti bridging satu sehat. Ada lagi Bapak Ibu yang mau raise hand? Raise hand. Di chatting tampilan-tampilan tadi sudah ditunjukkan. Klinik rawat inap, langkah-langkah untuk pemulangan pasien setelah pasien terdaftar di ruangan, ini tadi sudah dijawab juga. Kemudian habis ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bapak Ibu monggo dimanfaatkan ini, mumpung ada momen yang sangat penting ini Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu bertanya langsung kepada Kemkes terkait dengan penyelenggaraan RMI. Sudah tidak ada lagi? Halo? Ya. Tidak ada lagi yang raise hand? Pak, kalau untuk Dinas Kesehatan, Pak, untuk pengawasan penyelenggaraan RME ini selain di DFO ya, mungkin ada lagi. Kalau di DFO atau di Rekpasyankes itu saya lihat ini ya, berdasarkan hasil pengisian dari masing-masing klinik atau Saya Pak Susman betul, Dok. TPMD. Ya, betul, saya Pak Ya. Susman. Tapi itu Ya. ternyata diisinya ada yang ngawur-ngawur gitu Pak. Mungkin ada data yang bisa lebih. Nah, gini. Itulah fungsi dari sebuah monitoring kan ya Pak. Jadi gini, kenapa kita minta self assessment? Karena kami nggak mungkin menjangkau, ngecek satu-satu semua pasien tes yang puluhan ribu ya kan. Maka kita buat self assessment untuk mengetahui bahwa pasien tes itu benar-benar sudah implementasi atau belum, gitu kan. Maka dalam hal masalah monitoringnya, maka kami berikan akses pada Dinkes Provinsi Kapolda untuk monitoring. Tuh. Tujuannya apa? Untuk kita samakan persepsi ini. Ketika memang nanti anggap, oh ini Pak tadi ngawur nih, gitu, segala macam. Nah, bisa nanti di cross check oleh Dinkesnya, gitu. Karena kami nggak mungkin mengunjungi satu-satu. Berharap Dinas Kesehatan Provinsi Kapolda lah yang melakukan validasi terhadap inputan tersebut. Sehingga dipastikan bahwa inputan yang dimasukkan oleh pasien itu confirm bahwa betul dia belum ada RME, betul dia sudah punya RME, dan macamnya. Nah, itu yang kami harapkan sih itu benar ya Pak ya, supaya clear bahwa data-data yang masuk itu benar data yang sudah tervalidasi. Sebenarnya kalau ada pasien kes yang ngisi ngawur segala macam ya balik lagi kepada pasien kesnya gitu. Jujur lebih bagus dibanding nggak jujur gitu aja. Berarti kejujuran ya Pak. Ya siap, nanti kami sampaikan untuk pengisian ulang data di Rekpasyankes ataupun di DFO ya. Iya Pak, itu aja itunya. Bapak di des aja Pak, mungkin per periode mungkin entah sebulan sekali kita konfirmasi, kemudian lihat secara cermat, secara itu sistemnya udah ada belum? Oke. Karena kita nggak perlu melihat sampai detail sih Pak. Dia udah punya sistem atau belum, udah jalan atau belum itu aja udah cukup. Untuk modul-modulnya biarkan nanti mereka yang membaca dari sisi standar yang ada, gitu sih Pak. Ya, baik Pak Haidar. Ini ada Dokter Fitri lagi mau menyampaikan pasien. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, saya nanya lagi. Dokter, nanti seumpama sudah mencoba mendaftar RME pakai ASRI atau vendor lain, seumpama belum terbridging dengan BPJS, nanti apa namanya, dengan sendirinya nanti mungkin bulan Maret nanti tersambung atau kita diminta untuk minta nomor PIC BPJS-nya dari Kemenkes atau gimana? Terus yang kedua, satu sehat itu kadang itu 3 hari nggak bisa ke barcode gitu, Pak. Jadi pasien itu datang, jadi apa untuk mengisi itu kayak OHIS-nya INM di Mutu Fasiankesnya bisa, tapi di barcode satu sehatnya itu tidak nyambung 3 hari kayak gitu. Itu nanti bagaimana ya untuk kalau yang di Mutu Fasiankes kan bisa manual kalau pasien nggak bawa HP atau gimana. Tapi kalau yang di satu sehat itu bagaimana ya nanti untuk mengisi di eh,
kesan yang untuk apa namanya kepuasan itu kan soalnya eman juga pasiennya sudah datang mau mengisi tapi tidak bisa gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab ya dok. Gini dok, kalau kita bicara piker, memang BPJS punya SOP, punya aturan, punya standar sendiri untuk bagaimana memberikan dengan piker. Dan kami kemarin sudah bicara dengan mereka, apakah piker ini bisa dibridgingkan? Bisa. Makanya tugas kami tadi melakukan UAT, memastikan sistem ini clear sesuai dengan standar BPJS. Itu yang pertama. Itu tugas kami itu untuk sistemnya. Nanti setelah dilakukan UAT, maka sistemnya dianggap sudah layak nih, bridging sama piker. Tugas Pasienkes selanjutnya adalah nanti adalah mendaftarkan untuk membridgingkan dengan pikernya sistem tersebut. Mendaftarnya di mana lewat kantor cabang gitu. Jadi sistemnya nggak perlu lagi di UAT lagi, tapi sistem itu udah selesai tuh di Kemenkes, udah di kami gitu. Pasienkes untuk mendaftarkan untuk mendapatkan akses ke piker untuk bridgingnya tadi gitu. Jadi ada kredensial yang nanti harus ditanam di sistem tersebut agar bisa bridging. Nah itu tugasnya Pasienkes tuh dapetin itu Bu. Gitu sama ke satu sehat tuh. Saya kira demikian sebenarnya. Secara sistem ini sudah clear, sudah comply dengan standar satu sehat. Tapi bagaimana Pasienkes bisa membridgingkan harus ada kredensial masuk satu sehatnya. Nah itu nanti dilakukan di data Pasienkes online. Memang sayangnya BPJS belum bridging dengan Depo tuh. Kalau udah sudah bridging itu bisa dilakukan di situ bagus juga, tapi kita belum bisa ke situ. BPJS masih melakukan prosesnya lewat kantor cabang, lewat bikin surat permohonan, mendapatkan akses ke API-nya, kemudian dikasih ke penyedia, kemudian penyedia itu men-set di aplikasi SIM kliniknya untuk nanti dikirimkan data ke PCR. Jadi prosedurnya itu seperti itu sih dok, dengan kantor cabang BPJS ya untuk mendapatkan aksesnya. Gitu. Nah yang kedua Iya dok. masalah apa INM ya dok tadi ya, sorry. INM tadi kalau masalah survei kepuasan, ya memang betul. Kalau ada kendala-kendala gini dong, kalau ada kendala, ya nanti coba dijapri aja ke tim kami atau lewat Dinkes juga boleh. Kendalanya apa gitu. Karena kemarin itu memang sempat ada kendala, ada beberapa data-data dokter dari SSDMK itu data STR-nya itu nggak lengkap, nggak terinput gitu ternyata. Sehingga membuat error di aplikasi satu set mobile-nya tuh. Nah, maka tadi perlu dipastikan kembali apakah masalahnya sama atau enggak nih yang dialami Dokter Fitri. Kalau sama ya berarti tinggal melengkapi STR-nya. Tapi kalau enggak, nanti maka dibuat di chat aja nanti apa ke WA ke kami contoh QR satu sehatnya biar kami cobakan masalahnya di mana nih ya dari sisi Bu Dokter Fitri ini. Itu ya dok ya. Itu itu enggak. Maksudnya kadang gini Pak Nyusewu, 3 hari nggak bisa, tapi mulai dari kemarin sampai sekarang lancar bisa terus gitu. Mungkin kemarin 3 hari Ya itu aja. karena tadi dok ada STR yang nggak komplit. Satu sehat itu Hah? mewajibkan STR. Saat ini sudah kita lepas tuh kewajiban input STR-nya tuh. Jadi udah nggak ada wajib lagi di situ di apa set mobile-nya. Kalau kemarin masih wajib tuh, makanya error kan. Karena udah nggak ST. wajib, akhirnya kita lepas, sekarang lancar pasti. Oh iya 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 iya. Iya, lancar sekarang dok ya. Makanya karena udah kita lepas kewajiban di satu set mobile-nya untuk inputan STR. Oh iya lancar sudah yang sekarang ya. Itu Sudah tidak perlu manual stay lagi ya Pak Haidar? Ya, Kak, insya manual Allah enggak sih, Pak Bagus. manualnya belum bisa ya Pak Aidar ya. Kalau Manual belum pas bisa. Karena gini-gini, ya. sebenarnya kalau kita bicara mengapa satu set mobile itu digunakan, memang kan di KMP 1368 itu jelas ya. Memang diharapkan memang semuanya akreditasinya TPMD, TPMDG itu lewat dua sistem, registrasi Pasienkes, satu lagi satu set mobile. Manual kita belum kita buatkan, kenapa? Karena memang secara aturan belum ada ditulisin tuh dok, gitu. Tapi nanti Oh kalau ya. dalam hal konteks pelaksananya memang ada masalah banyak, ya kita evaluasi pastinya, ya kan? Terus saat ini Ya. kami belum berpikir ke arah sana, ya, gitu. Terima kasih Pak Aidar. Oke. Pak Haidar, ini ada, nggak tahu ini masih terkait apa enggak. Ini ada eh, laporan kasus begini Pak Haidar. Eh, ada dokter praktek yang baru lulus akan mengurus registrasi praktek mandiri ya. Kemudian di sana disebutkan harus mengupload SIP.
Nah, ketika mengurus SIP, syaratnya adalah harus sudah terdaftar di SISDMK. Nah, ketika mengurus di SISDMK, dia harus punya bukti registrasi Fasiankes. Ini gimana nih, Pak Haidar? Apa mungkin bisa? Hmm. Ya, begini loh. Sebenarnya di awalnya pada saat daftar di praktek di registrasi nggak harus menyertakan SIP itu. Nggak wajib, nggak wajib juga di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti wajibnya itu ketika apa eh, sudah dapat. Jadi ini, di awal itu kan dia harus ngisi profil, kemudian data sarana prasarana sama SDM. Sorry, sama obat dokumentasi lah itu. Nah itu, jadi secara SIP itu sebenarnya nggak mandatori tercantum di SDMK nggak. Ya cukup diinputkan aja situ. Ya, nah itu nggak wajib juga sebenarnya menurut saya tuh. Nah nanti Hmm. baru keluar kode tuh dok, biasanya. Keluar kode di validasi oleh Dinkes, keluar kode, nah masukin ke SSDMK, betul, dapat 11 digit. Nah step kedua baru nanti tarik data SDM-nya tuh. Setelah terdaftar SDMK, ditarik lagi dari Pasyankes untuk masukkan SDM-nya plus sampai dengan tadi untuk QR1 sehatnya. Kayak gitu sih dok, setahu saya prosesnya. Jadi untuk ngisi register Fasiankes nggak perlu SIP dulu ya, Pak ya. Jadi bisa. Intinya sekarang SIP itu nggak ada validasi ke SSDMK dulu itu. Masih ada masih nggak? Oh ya. Mas Kuncoro, Mbak Kuncoro ada Mbak Kuncoro? Masih, masih ada masih. Bentar Pak ya. Oh iya, bentar-bentar. Pak Kuncoro, bentar-bentar. Oke, terima kasih. Maaf Pak Haidar, tadi nggak bisa unmute. Ya, silakan silakan. Jadi untuk tahapannya, kalau yang awal memang dulu apa namanya SIP harus terdaftar dulu ya di STNK. Tapi saat ini apa namanya tidak wajib untuk langkah awal. Jadi langkah awal untuk mendapatkan kode registrasi itu hanya mengisi data dasar. Kemudian nanti kalau sudah keluar data dasar, Bapak Ibu mau apa namanya menampilkan QR code, baru diminta untuk SIP-nya diisi dengan benar. Itu Pak Edar. Jadi langkah awal tidak dibutuhkan SIP. Dirubah sekarang. Ini kan Pak Edar. Jadi nanti ketika kita sudah mendaftar di Rek Fasiankes itu belum sampai di barcode itu sudah punya nomor registrasi gitu, nggih, maksudnya Pak? Iya betul, betul. Jadi langkahnya kode dulu, baru QR, baru QR code Pak. QR code selesai, maaf, apa namanya kode selesai, baru bisa mengajukan QR code. Kalau QR code sudah selesai, Bapak Ibu RME-nya juga sudah selesai, nanti sedang berproses ya Pak Haidar ya untuk bisa mengajukan akreditasi untuk TPMD ya Pak. Nggih. Baik Pak, tapi ini di chat ini ada yang menyampaikan bahwa untuk bisa melanjut submit itu harus ada SIP di-upload ini. Itu mungkin yang aturan ini berlaku mulai kapan mungkin Pak? Mungkin barusan atau gimana? Ya tidak wajib isi Pak, tidak wajib isi, nanti bisa apa namanya tidak bisa disubmit. Apa aplikasinya gimana? Oh yang di ini ya. Ini user siapa? Ya, Kalau user user Dinkes atau user ini ininya? user Fasiankes Pak, TPMC. Oh user TPMD-nya. Mm-mm. Jadi kalau di TPMD, di Rek Fasiankes itu kalau nggak upload SIP itu tidak bisa lanjut. Harusnya harusnya bisa Pak, harusnya bisa. Nanti kita cek lagi Pak. Nanti pinjam ini Pak di WA saja ke Pak Agus. Username Mm-mm. passwordnya dikirim ke kami Pak. Kami cek Pak. Ini kayaknya semua Pak, ini laporan dari beberapa ini. Ya nanti minta tolong itunya Pak. Username passwordnya contohnya. Ya, oke, oke. Oke, nanti dari Dinkes mana nih bisa menyampaikan ya Ya nanti username yang disampaikan ke apa? Pak Agus ya. Oke, oke. Ada lagi Bapak Ibu terkait aplikasi yang berjalan, boleh? Cukup?
Dari klinik cukup? Dari praktek mandiri cukup? Sepertinya cukup ini Pak untuk pagi ini. Mohon maaf ini peserta kurang maksimal karena ada miss undangan ini sepertinya. Kami mengundangnya 2 sesi pagi dan siang. Pagi untuk Simkos, siang untuk Asri. Jadi ini mungkin yang praktek mandiri masih banyak yang belum ikut ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri Bapak Ibu untuk diskusi dan pemaparan tentang Simkos maupun Asri. Oh ya, nanti untuk materi akan kami share ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketinggalan mungkin kami bisa share rekodnya, videonya. Nanti akan kami upload di YouTube-nya. Mohon ditunggu. Baik Pak Haidar, Pak Cakra, Pak Kuncoro, Pak Siswanto, dan semua tim Kemkes, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Semoga nanti Jawa Timur segera bisa mengimplementasikan RME ini yang tadi di monitoring hasilnya ternyata masih banyak yang belum ya untuk TPMD maupun TPMDG. Semoga nanti setelah ini kita segera akselerasi. Terima kasih Pak Haidar dan tim. Halo. Ya, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Saya pikir hal yang bagus ya, nanti tinggal kita coba lakukan monitoringnya secara lebih intensif, sehingga dipastikan Jawa Timur ini bisa menjadi salah satu provinsi yang ya cukup paling banyak lah nanti implementasi RME-nya. Saya lihat juga di Dasbus Sehat secara keseluruhan Jawa Timur sudah cukup banyak yang sudah implementasi ya, selain Jawa Tengah. Gitu. Oke, baik Pak. Mohon izin nanti kami kalau ada permasalahan kami konsul, mungkin kami kumpulkan dulu di Dinkes ya. Dinkes nanti akan kami sampaikan ke Pak Haidar langsung ketika ada permasalahan. Boleh, silakan Pak Agus. Boleh. Kemudian silakan. nanti kalau memang sudah paham dengan yang alur-alur disampaikan tadi, simulasi-simulasi tadi, monggo silakan langsung bertanya di sana untuk pendampingannya, pembimbingannya. Iya, Jadi silakan. nanti kita jadi jalur manapun kita bisa lakukan. Terima kasih. Betul. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Karena sudah cukup, tidak ada lagi yang bertanya, maka kita akhiri untuk Zoom kali ini. Pak Yudi mau menutup? Pak Yudi tutup? Ditutup apa langsung tutup? Terus dari mana kasih lampiran? Kan lampiran itu dalam resistensi ya lampirannya. Dikasih banyak ya. Yuk, masih. Gitu. Saya. Pak Yudi. Aku udah mau tahu. Để có gọi bộ. Hả? Ở cái kia hả? Haidar, dengar suara saya. Tadi baik, Bapak Ibu sekalian sudah ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kami juga mohon maaf lagi ini ya. Ini rencananya kan 2 sesi, ternyata ada miskomunikasi sehingga yang rencananya siang nanti acara dengan 4 partai mandiri ditiadakan ya di jalan 1.
Nanti ada apa-apa bisa ini ya, bisa berhubung dengan Pak Agus atau dengan tim kami ya di provinsi. Jadi sebagai mohon maaf dan terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa ini ya meningkat ya Provinsi Jawa Timur ya terkait dengan yang menggunakan RMP, kemudian nanti terakhir koneksi dengan Satu Sehat. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf, kita tutup dengan banyak alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya semua. Kami akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.